Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang ilmu dakwah menurut Al-Quran dan hadis. Adapun kelompok kami ada Muhammad Renat Rajaswa, Yudhoyono Agung Triwijaya, Raditya Surya, Faiz Diarza, Muhammad Wildan, Asraf Naya Abdullah, Adi Arya Nugraha, Muhammad Fauzan, dan Setia Ari Ramadan. Maka untuk selanjutnya, definisi dakwah akan dijelaskan oleh Saudara Fauzan. Kami persilahkan. Nah, definisi dakwah tadi ya. Ya, betul. Sebentar. Definisi dakwah. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'ah yad'u, dakwatan, artinya mengajak, menyeru, memanggil. Dakwah itu sendiri merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan dengan sengaja atau sadar, berupa ajakan kepada jalan Allah dengan al-amar bi al-ma'ruf, an-nahyu an al-munkar. Usaha tersebut dimaksud untuk mencapai cita-cita dari dakwah itu sendiri, yaitu menuju kebaikan manusia di dunia maupun akhirat. Baik, terima kasih Saudara Fauzan sudah membacakan dan menjelaskan terkait definisi dakwah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Renard terkait dengan pengertian dakwah menurut para ahli. Silahkan. Silakan Muhammad Renard bisa baca terkait dengan pengertian dakwah menurut para ahli. Ya, pengertian menurut para ahli. Yang pertama, dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia akhirat, menurut Sultan. Yang kedua, dakwah adalah upaya atau perjuangan untuk menyampaikan ajaran agama yang benar kepada umat manusia dengan cara yang simpatik, adil, jujur, tabah, dan terbuka, serta menghidupkan jiwa mereka dengan janji-janji Allah SWT tentang kehidupan yang membahagiakan serta menggetarkan hati mereka dengan ancaman Allah SWT terhadap segala perbuatan tercela melalui nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan menurut Awaluddin Pimai. Oke, baik, terima kasih Muhammad Renard sudah menjelaskan terkait dengan pengertian dakwah menurut para ahli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang dasar ilmu dakwah. Dasar ilmu dakwah ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Dakwah adalah mendorong manusia agar melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar, agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dakwah juga diartikan dengan penyampaian ajaran agama Islam yang tujuannya agar orang tersebut melaksanakan ajaran agama dengan sepenuh hati. Bagi Quraisy Shihab, dakwah ialah seruan atau ajakan kepada kenisafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Demikian pentingnya dakwah sehingga menjadikan tugas ini sebagai kewajiban seorang muslim dengan menggunakan keanekaragaman kata yang memiliki kedekatan makna seperti kata-kata anida, tablik, nasihat, tarbiyah, talim, i'lan, amar ma'ruf nahi munkar, tabsyir, dan tanzir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adi Arya Nugraha untuk dasar ilmu yang kedua. Silahkan. Oke, dasar ilmu dakwah. Selanjutnya, dasar ilmu dakwah adalah fondasi dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain. Ilmu dakwah mencakup berbagai aspek teologi, etika, dan metodologi untuk memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan ajaran Islam dan efektif dalam mencapai audiens. Dasar ilmu dakwah mencakup prinsip-prinsip, metodologi, dan etika yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh seorang dari pendakwah dalam menjalankan tugas dakwahnya. Dengan memahami dan mengimplementasikan dasar-dasar ilmu dakwah, seorang dai dapat menjalankan tugas dakwahnya dengan lebih efektif dan sesuai dengan ajaran Islam. Menguasai dasar-dasar ini membantu seorang pendakwah untuk
menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang benar, efektif, dan membawa kebaikan bagi semua. Oke, baik, terima kasih untuk paparan materinya. Selanjutnya, terkait dengan tujuan dakwah menurut Al-Quran akan dijelaskan oleh Saudara Agung. Katanya kami silahkan. Silakan tujuan dakwah menurut Al-Quran. Bisa. Oke, oke. Tujuan dakwah menurut Al-Quran. Pemahaman terhadap dakwah seperti ini dapat dikaji dengan mengadakan analisis terhadap beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang upaya mengeluarkan umat manusia dari ujung jurang kegelapan. This meeting is being recorded. Oke. Menegakkan macam-macam hukum supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan cahaya, dan barang siapa beriman pada Allah dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dengan dibekali ayat-ayat kitab pengetahuan. Halo, halo. Cek sound, cek sound. Halo. Ya, masuk. Oke, oke. Oke, lanjut, lanjut. Oke, Agung tadi sudah ya? Udah. Oke, kita lanjut. Prinsip dakwah menurut Al-Quran selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Wildan. Kemudian silakan. Faiz ya. Silakan, silakan. Saya, Mas. Yo, gas. Ya, selanjutnya yaitu prinsip dakwah menurut Al-Quran. Prinsip dakwah artinya ruh atau sifat yang menyemangati atau melandasi berbagai cara atau pendekatan dalam kegiatan dakwah. Untuk lebih jelas diantaranya mengacu kepada Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 125, terdiri dari 3 prinsip yaitu Al-Hikmah, Al-Mau'izah, Al-Hasanah, dan Mujadalah bil alati ya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang dapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl 125. Oke, baik selanjutnya terkait dengan prinsip dakwah menurut Al-Quran akan dijelaskan oleh Saudara Setia Ari Ramadan. Mungkin silahkan dibacakan. Bisa dibaca dari Al-Hikmah sampai Al-Mujadalah. Masih unmute, guys. Oke, silakan jelasin Al-Hikmah sampai Al-Mujadalah.
Oke, dilanjutkan aja Mas, dilanjutkan. Nanti kita tambahin. Oke, sudah Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk Ari Setiari. Eh, izin tadi karena memang terkendala. Jadi di prinsip dakwah menurut Al-Quran itu ada tiga, yaitu Al-Hikmah, Al-Mau'izah, dan Al-Mujadalah. Yang mana masing-masingnya itu saling melengkapi. Kemudian sini saya izin menambahkan terkait dengan hakikat ilmu dakwah, yaitu hakikat ilmu dakwah merujuk pada esensi atau inti dari pengetahuan dan berkaitan dengan dakwah. Ini mencakup pemahaman tentang tujuan, prinsip, metode, serta nilai yang mendasar upaya dakwah dalam menyampaikan pesan agama atau moral pada orang lain. Ini tidak hanya tentang pengajaran, tetapi juga tentang mempengaruhi perilaku dan pemikiran secara positif. Jadi ada tiga, yaitu kebebasan. Menurut Ismail Al-Faruqi dan istrinya Lois Lamnya membagi hakikat dakwah Islam pada tiga term, yaitu kebebasan, rasionalitas, dan universalisme. Jadi kalau maksudnya kebebasan adalah kebebasan sangat menjamin oleh agama Islam, termasuk kebebasan meyakini agama objek dakwah harus merasa bebas sama sekali dari ancaman, harus benar-benar yakin bahwa kebenaran ini adalah penilaiannya sendiri. Kemudian rasionalitas, rasionalitas yaitu keyakinan kita pada rasional Islam menyatakan bahwa tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan logika rasional. Kemudian asas universalisme yaitu keuniversalan risalah Nabi Muhammad adalah untuk semua manusia, bahkan juga jin. Risalahnya berlaku tanpa ada batas dan waktu. Nabi Muhammad bersabda, Nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk semua tanpa terkecuali. Terima kasih. Itulah paparan dari kelompok kami tentang dakwah menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafir majelis sebanyak jika asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.